Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidis sadat qutbil bidayati wan nihayat khalifatillah fi khazainil ardi was samawat wa ala alihi wa sahbihi ma damat sadat wal khadat salatan tabtahu lana biha abwabal khairati was sa'adat fi darid dunya wa fi daril ma'ad wa barik lana biha fi umrina wa fi rizqina fi awladina wa ala ikhwanina minal mu'minin wal mu'minat والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد وتنجينا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات يا والي الحسنة وقاضي الحاجات. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Bagian ketiga sambungannya lah adab-adab pergaulan dan persahabatan dengan Khaliq, dengan Allah dan makhluk. Jadi adab bergaul dengan Allah dan makhluknya. Pasal yang pertama, adab-adab dengan Allah. Kayak caranya adab dengan Allah. Ketahuilah bahwasanya sahabatmu yang tidak pernah bercerai daripadamu, kada pernah menjauhi kita nih. Ada kita di hulu, ada juga sidin di hulu. Nah itu sama ada engkau berada di kampung ataupun dalam perjalanan musafir, di waktu tidur ataupun di waktu jaga, bahkan di waktu hidup dan matimu ialah hanya Tuhanmu. Nah, dan penghulumu, arti penghulumu itu patuananmu dan penolongmu dan penciptamu, yaitu Allah. Apabila engkau menyebutnya, dia akan ada bersama denganmu. Nah, maksud bersama sini dia akan ridho. Sebenarnya mun kita kada menyebut sidin itu tetap ya ada aja juga. Nah cuma sidin kada ridho, kada senang gitu. Nah tapi mun kita katuju menyebut sidin senang, ada dan senang gitu. Karena firman Allah Ta'ala dalam hadis qudsi, ana jalisu man dzakarani. Ana jalisu man dzakarani. Aku sekedudukan bersama siapa yang mengingatku. Berarti Allah Ta'ala itu beburit lah aja. Sekedudukan kada kaya itu maksudnya maksud di sini sekedudukan ini sidin marahmati lah, memberikan rahmat yang khusus. Amun rahmat yang umum itu sudah umum. Rahmati wasiat kulla syai'in. Rahmatku ya Allah Ta'ala meliputi segala sesuatu, itu rahmat yang umum. Tapi kalau kita berzikir kepada Allah Ta'ala dapat rahmat yang umum dan dapat rahmat yang khusus. Nah itu maksud sekedudukan itu dapat rahmat Allah yang khusus. Dan Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, ana indal munkasirati qulubuhum min ajli. Nah artinya aku di sisi mereka yang hancur hatinya karena mengingatku. Jadi aku ini jadi Allah Ta'ala di sisi mereka yang mereka itu hancur hatinya karena mengingatku. Maksud di sisi di sini selalu menolongi dengan pertolongan yang khusus kepada orang yang hatinya tadi sampai hancur ingat non aku aja. Maksud hancur di sini orang ini tentu paham. Inya kada melihat dirinya ada, yang dilihat hanya ada kebaikan Allah. Itu maksud hancur di situ. Nah, jikalau engkau ma'rifat akan Tuhanmu dengan sebenar-benar ma'rifat, pasti engkau akan menjadikan sebagai sahabat, menjadikan sidin, menjadikan Allah sebagai sahabat. Mun bujur-bujur pinando, dan engkau akan meninggalkan yang lain daripadanya. Nah lain dari Allah kada dijadikan sahabat, hanya Allah dijadikan sahabat. Ini orang yang pinando. Mun kayak itu kita harus kawanan ini ya, mun kawanan nih. Nah kada kayak itu maksudnya lah. Nah maksudnya ini urusan hati. Walaupun duduknya di pasar banyak orang, tapi kawan orang yang ma'rifat tuh hanya Allah aja. Nah itu maksudnya lah.
Dan jikalau engkau tidak mampu berbuat demikian, kada kawan kaya itu hanya Allah jadi sahabat hatimu, kada sanggup nang kaya itu pada sekalian waktumu, maka sekurang-kurangnya janganlah kosong siang dan malammu. Maksudnya pagi dan sore, siang itu tulisi pagi dan malammu itu tulisi sore, dari waktu yang telah engkau tentukan untuk bersunyi diri dengannya. Jadi ada pagi, ada sore. Siang itu maksudnya pagi, malam itu maksudnya sore. Ada waktu, kan kita kada kawa model kayak lawan Tuhan tuh harmonis benar tuh kada kawa. Belum sampai ke situ wilayahnya. Nah, sekurang-kurangnya kita ada wayah pagi bawirid lawan Tuhan berhadap. Nah, wayah sore malam dari waktu yang telah engkau tentukan. Jadi waktu itu dikhususkan untuk bersunyi diri dengannya, dan engkau berlejat-lejat dengan munajat kepadanya. Nah, iya membaca ratib karenanya. Itu tuh hanya baca ratib. Nah, pagi sore baca ratib. Dudukan yang baca ratib. Dan berzikir itu atau beramaliyah itu kan mesti harus seorangan. Nah, padahal apalagi bagi orang-orang yang memang di bawah bimbingan tuh harus berjamaah itu. Berjamaah, sebab bila dengan berjamaah ini menambah semangat dulu. Menambah semangat. Kan ada wayah-wayahnya harus seorangan, ada juga. Enggak itu. Jangan kada tahu ilmunya timbul menyeorangan aja. Hanya belajar timbul menyorangan, menuntut ilmu kada mau lagi menyorangan di rumah. Ujung-ujungnya tuh kena tertawa seorang tuh. Hehehe ya. Hati-hati. Jadi hati-hati. Urusan yang hendak beramaliyah secara serius tuh ilmunya lengkap dan harus isyarat guru kita. Nah itu. Nah, maka timbul pertanyaan, tafakur yang paling dahsyat, yang paling abdol di akhir zaman ini apa? Ulama sepakat nih lah, ulama sepakat nih, ulama yang mukhasafah lah sepakat. Tafakur, arti tafakur itu berpikir, maut, memikirkan Allah, memikirkan ciptaannya, memikirkan sabar dan syukur. Ya kalau, nah paling dahsyat di akhir zaman ini nampak? Nah, tafakurnya adalah duduk belajar di hadapan guru-guru kita. Itu tafakur yang paling abdol di akhir zaman. Coba kita mendengari kitab yang dibaca guru kita tuh, otomatis kita tuh kan umpat berpikir, oh ini jalan. Nah, tabakur naranya tuh langsung sinyalnya langsung on aja kita sinyalnya. Amun saurangan ilmunya kada ya bahaya bang tuh. Mau jadi suruh tabakur saurangan. Oh, jauh ke bawah. Gandalnya lih, jangan lo kayak itu ujung-ujungnya. Oleh karena itu maka sudah menjadi kewajibanmu supaya engkau mengetahui adab-adab persahabatanmu dengan Allah. Nah, pertama adab-adab itu ialah satu, ini panjang kisahnya adalah jam berapa? Nomor satu dulu kita bahas, menundukkan kepala di hadapannya. Menundukkan kepala di hadapannya. Secara zahir ini diamaliyahkan oleh para ulama. Orang yang salih-salih jarang sidin tuh menunduk aja menang ada kepala menunduk. Cangang kamu orang yang jarang sidin menunduk sidin. Banyak ulama yang gitu ya kalau. Nah, menunduk. Tapi jangan terlalu tunduk kayak itu. Lagi setan berjalan terlalu tunduk, laku taranjah tunggul, taranjah jendela kabak. Nah, maksudnya di sini menunduk di sini waktu kita berwirid, beribadah duduk menunduk. Nah, lalu nomor satu ini menundukkan kepala di hadapan ini apa isi hati? Memikirkan kesalahan-kesalahan diri. Waktu menunduk itu kan menunduk nih. Jadi jangan bukan asal tunduk aja. Amun asal tunduk aja yang tadi kan ganalnya lih itu kayak ujung-ujungnya kena. Maksudnya itu melihat kesalahan diri, aku ini banyak salah, banyak dosa, banyak menyibati orang, banyak ini, banyak itu, banyak yang kesalahan-kesalahan. Nah, itu maksud faidah menundukkan kepala itu di hadapan Allah. Satu dulu. Yang kedua merendahkan pandangan di hadapannya. Maksud merendahkan pandangan di hadapannya itu jangan sampai ada perasaan rasa berisi kelebihan. Itu maksud merendahkan pandangan. Cuma secara zahir memang mata tadi memang rendah. Maksud rendah tadi ada ciling-ciling tuh. Ya ada kan ciling-ciling sembahyang.
Padahal waktu kada sembahyang kada kawai kada ciling-ciling sambil sembahyang lo ciling-ciling udah kayak hendak mengarasi Tuhan itu. Nah, jadi direndahkan pandangan. Maksudnya jangan sekali-kali kita menganggap bahwa kita bisa kelebihan, itu maksudnya. 2 sudah. Nah, 2 tuh kan dihafal dulu. Ya kalau pertama malihati kesalahan seorang dan jangan sekali-kali talihati kelebihan yang ada di diri. Nah, ini pun kada kawa juga kita mau kada buju-buju bajet 20 ya Allah supaya tahu lawan diri itu nah. Yang ketiga memusatkan perhatian kepadanya. Memusatkan perhatian kepadanya. Maksudnya hanya melihat kebaikan-kebaikan Allah. Itu maksud memusatkan perhatian kepadanya. Jadi yang kita lihati ini tuh hanya kebaikan Allah, hanya kebaikan yang dari Allah. Nah, sekarang pertanyaannya, adakah dari ujung rambut kita yang di atas sampai ujung batis kita yang di bawah nih bukan dari Allah? Ada. Adakah gerak dan diam kita yang hari-hari kita lihatin ini bukan dari Allah? Kada juga, seluruhnya dijadikan Allah. Maka tinggal mencengangi lagi, oh ternyata ini hadza min fadli rabbi, ini adalah karunia Tuhanku. Itu yang dimaksud memusatkan perhatian kepadanya. Nomor 4, mendiamkan segala anggota badan. Maksud mendiamkan segala anggota badan, bahasa sekilas model kayak mematung ya kalau. Nah, mematung maksudnya waktu beribadah tuh jangan terlalu banyak bergerak. Jangan terlalu banyak model kayak ini secara zahir lah. Nah, jangan terlalu banyak bergerak ya kita. Kada usah waktu yang berzikir segala macam tuh kita yang di hadapan guru kita bagusnya tuh jangan terlalu banyak bergerak. Nah, ini nang itu mah asli sekali aja guring bujur. Asli aja. Ini benar. Pasti sudah tuh hakul yakin pasti guring dah. Dia sudah kayak itu tuh. Nah. Itu maksud itu tuh, jadi orang guring itu dasar bujur makanya mamalakan yang keempat ini adabnya nah. Mendiamkan segala anggota badan. Dasar bujur, mendiamkan segala hanyar jalun tahun nah dasar bujur nih. Mendiamkan segala anggota badan. Luar biasa ilmu sidin tuh lah. Yang guring-guring ini luar biasa ilmunya. Pada hulu tahu tuh nah. Hulu hanya baca aja juga. Adab-adab seorang hamba kepada Tuhannya. Halaman 174. Adab seorang hamba kepada Allah, yang Allah tersebut selalu menyertai hamba tersebut. Maka adab-adabnya banyaklah. Di antaranya yaitu nomor 1, semalam menundukkan kepala di hadapannya. Maksudnya bersifat tawadu. Maksud menundukkan kepala itu bersifat tawadu. Jangan sampai di hati ada berisi 2 rasa yang terlarang. Rasa punya sesuatu dan rasa bisa mengerjakan sesuatu. Boleh kita mempunyai rasa kawa dan rasa baisi, tapi didahului oleh kesadaran dengan ucapan bismillah. Nah, boleh. Kalau tanpa didahului dengan ucapan bismillah dan tanpa kesadaran akan hakikat bismillah, lalu dia baisi rasa kawa, rasa baisi, itu takabur narnya. Itulah yang disebut mencongakkan kepala di hadapan Allah. Jadi adab ini setiap waktu, setiap saat. Apa-apa bismillah. Jadi bismillah di mulut ini berlaku sekaligus untuk tanbih bagi kita. Peringatan bagi kita bahwa sebenarnya kita tadi selalu ditolongi oleh Allah. Jangan merasa kawa sendiri, jangan merasa baisi sendiri, tapi kita ditolongi oleh Allah. Nah, itu nomor 1. Nomor 2, merendahkan pandangan di hadapannya. Merendahkan pandangan di hadapannya. Maksudnya selalu kita menyadari bahwa di diri kita ini banyak kekurangan dan kesalahan serta keaiban. Itulah yang selalu kita ingat-ingat. Jangan melihat aib orang, tapi aib kita yang kita lihati. Nah, ini yang nomor 2.
merendahkan pandangan di hadapannya. Kalau pandangan kita rendah, siapa yang dilihat? Ternyata kekurangan kita sendiri. Nomor 3, memusatkan perhatian kepadanya. Maksudnya hanya melihat di mana-mana, termasuk di dirinya, yang dilihat hanya kebaikan Allah. Ini yang disebut memusatkan pikiran kepada Allah, memusatkan perhatian kepada Allah. Tidak ada yang dilihat, didengar, dirasa, melainkan seluruhnya adalah kebaikan yang datang dari Allah. Kebaikan yang datang dari Allah, atau disebut dijadikan Allah. Bahasa Arabnya makhluk. Bahasa Arabnya makhluk. Khuliqa, fi'il madhi majhul. Fi'il madhi pamulaan khalaqa, yakhluqu khalqan, khaliqun makhluqun, ukhluq la takhluq, makhlaqun makhlaqun, mikhlaqun, khuliqa yukhlaqu. Khalaqa fi'il madhi, khalaqa khalaqu khalaqatu. Panjang kisah. Takkan nah, tak yang sarap judulnya. Mengopi dulu nah. Bismillah. Khuliqa, diciptakan. Pemahaman diciptakan oleh orang yang bernalar, berlogika yang sehat. Berarti dahulunya kadada. Adanya sekarang karena dijadikan. Maka yang hebat itu yang menjadikan, bukan yang dijadikan ini. Nah, ini yang disebut memandang perhatian kepada Allah. Maksudnya seluruhnya itu adalah milik Allah. Nomor 4, mendiamkan segala anggota badan. Mendiamkan segala anggota badan itu maksudnya sukun, tenang, khusyuk, tenang. Nah, kada tapi terlalu banyak bergerak. Cuma bisa juga diartikan mendiamkan segala anggota badan ini kada tapi banyak kehendak. Kehendak itu satu aja. Sebab bila kita banyak kehendak yaitu banyak bergerak tuh. Hendak ke pasar, nah bergerak. Hendak ke sana, hendak ke situ, hendak ke mana, banyak kehendak. Dibaca tulisan kehendak tuh banyak benar. Hendak ke Bali, hendak ke Hong Kong, ke Paris. Nah, itu yang luar negara. Belum lagi yang dalam negara nih, hendak ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Nah, kalau kita beradab lawan Tuhan, al-waliyu ibnu waqtih. Wali itu kekasih Allah Ta'ala itu hanya satu yang dihendakinya di dunia ini, karidaan Allah. Kalau hanya karidaan Allah yang dikehendaki, tenanglah hatinya. Kalau tenang hatinya, tenanglah badannya. Nah itu. Tapi kalau kehendak kita banyak, nah itu hati kada tenang, lalu gerisah anggota tubuh. Itu yang dimaksud mendiamkan segala anggota badan di hadapan Allah. Apa garang maksud di hadapan Allah? Dua tafsirnya. Yang baina yadaih. Nah, kita yang lain wali ini ambil yang lebih nyaman aja dipaham. Arti baina yadaih di hadapan Allah itu maksudnya selalu diawasi oleh Allah. Maksud di hadapan Allah itu selalu diketahui, dilihat dan didengar oleh Allah. Itu maksud di hadapan Allah. Nah, maka adabnya orang yang selalu dilihat, didengar dan diketahui oleh Allah, diawasi, diatur oleh Allah, yang ini. Nah, yang kelima, bersegera mengikuti perintahnya. Segera mengikuti perintahnya. Belakas aja kita. Bila Allah menyuruh, gawi. Nah, segera, jangan bakal kaina. Suruhan Allah dua. Nah, kalau dijabarkan jadi 3 gen sudah. 4 gen aja, banyak. Yang ambil sedikit aja 3 suruhan Allah Ta'ala. Pertama suruhan yang wajib, kedua suruhan yang sunnah, ketiga suruhan yang mubah. Yang mubah itu tasarahai, hendak menggawi silahkan, gak ada silahkan. Mubah naranya. Suruhan Allah yang mubah itu makan dah ya Tuhan. Anak ada makan kan bapak aja ya Tuhan. Aja situ mentahan hak. Nah, suruhan yang sunnah banyak, tapi ya Tuhan sama punya aja lah. Suruhan wajib bang ada banyak sedikit,
Nah karena sedikit maka wajiblah sempurna suruhan yang wajib. Dan kada sabarataan karena suruhannya wajib nih orang miskin kada kana suruhan berzakat. Orang kada ada bisi kemampuan kada kana suruhan berhaji. Nah ya kalau orang garing kada kau apa-apa ditahan misalnya oleh penyakit kada wajib juanya sembahyang yang ingnya seorang kecuali ada yang membantu hanya maka wajib punya seorangan haja ujur nernya di atas pucuk pohon nyior berdiam di situ suruk pulang kada ada yang membantu orang kada ada tahunya kada wajibnya sembahyang. Nah jadi sedikit saja sebenarnya kewajiban itu. Nomor 6 menjauhi larangannya. Nah yang semalam yang penting benar suruhan Allah yang utama itu adalah urusan menjaga hati dari penyakit-penyakitnya. Itu penting benar itu diutamakan. Nah karena bila hati ini berpenyakit kada selamat. Menjauhi larangannya nah itu juga hati dulu diutamakan benar urusan hati. Yang dilarang di hati itu napa-napa. Nah, tahu sudah kita ya kalau napa-napa yang dilarang di hati itu diutamakan benar. Nomor 7. Jadi urusan hati inilah kawan diambil sedikit kesimpulan. Apabila kita berusaha memperbagus hati kita, memperbaiki hati kita, maka Allah pun akan membagusi akhlak kita. Nah, akhlak kita jadi baik kena barakat hati yang baik. Amun akhlak aja kita baiki hati rusak itu munafik narnya. Hati-hati itu kenapa darkil aspal di bawah pada aspal tuh nah darkil aspal benerang munafik membagusi akhlak membagusi penampilan hati rusak. Nomor 8 adab lawan Allah yang selalu mengetahui, melihat dan mendengar kita baina yadaih di hadapannya, yaitu tidak menyangkal akan perbuatannya. Nah maksudnya ridho, tidak menunjukkan rasa tidak puas hati terhadap keputusannya, tindakannya. Cak ibarat kita berusaha berdagang hari ini nah biasanya kulihan samiliar misal. Nah biasanya sekalinya kenapa hari ini kada payu-payu? Jangan kau lihat rezeki malah yang ada takakat misal. Nah kita tuh ridho aja. Ada tuh hikmahnya nah kayak itu. Jangan kita model kaya menunjukkan rasa tidak puas terhadap tindakannya. Maksud tindakan ini keputusan Allah. Jadi setiap detik di diri kita ini, setiap detik, setiap napas, setiap kijip mata itu selalu dalam keputusan Allah sebenarnya. Selalu dalam keputusan Allah. Maka kita disuruh ridha. Nah, supaya mudah ridha, ingat semalam ini wajib dihafal nah. Supaya mudah ridha lawan Tuhan, kita harus berisi keyakinan bahwa Allah Ta'ala bila bagawi dan gawian Allah Ta'ala itu sesuai dengan kehendak hati kita, itu naranya anugerah. Bila Allah bagawi dan gawian Allah kada sesuai dengan kehendak kita, itu naranya didikan Allah. Nah berarti kita tuh bila dapat nyaman perhatian Allah lawan kita, dapat kada nyaman pun perhatian Allah juga lawan kita. Lalu kita mudah bersangka baik lawan Tuhan. Nah pagarang bersangka baik itu hukumnya wajib. Bila kita bersangka jahat berdosa dan dosanya dosa besar, wajib bertaubat. Apa yang termasuk sangka jahat lawan Tuhan? Maungut misalnya di bawah pohon, untung di bawah pohon jambu aja maungutnya. Maungut. Kapan pabila aja. Ini kisah orang yang hendak balaki atau hendak berbini. Kapan pabila aja. Sudah juapang je ini itu segala macam. Pabila juga ujar. Misal. Nah, jangan-jangan leh ya Tuhan itu kada tahu sakuk bahwa hajatku ini. Nah, ini sudah dosa nih menyangka Tuhan kada tahu, bisa murtad. Jangan-jangan Tuhan tuh tahu aja bang, cuma galai, lambat benar, kada setajam silet. Nah, dosa besar aja ini.
Tuhan tuh bujur jebak sini tuh tahu dan secepat kilat cepat kadegala itu, tapi pamalar lih je. Orang sugih-sugih aja, seorang maka miskin aja. Pamalar Tuhan lih je. Nah ini dosa besar juga membanggakan kayak itu. Nah, Allah Ta'ala itu pemurah. Kada memberi lawan kita tetap sin pemurah. Bahkan kada memberinya Allah lawan kita kasih sayang Allah. Nah itu wajib kita tahunin tuh. Yang ke-8, nah itu tadi supaya ridho, nomor 7 lah. Nah yang ke-8, mengekali zikir atau ingat kepadanya. Maksud zikir di sini lain ucapan la ilaha illallah lah, itu tahlil naranya. Maksud zikir di sini ingat kepadanya. Maksud ingat itu syuhudul minnah, menyaksikan selalu akan nikmat-nikmat Allah yang banyak di diri kita. Itu naranya ingat. Jadi jalur ingat yang cepat sampai sinyalnya kepada Allah, memikirkan nikmat yang ada di diri kita. Melihat rambut nikmat Allah, zikir darahnya sudah. Melihat mata nikmat Allah, zikir juga. Melihat hidung nikmat Allah, zikir. Melihat bulu nikmat Allah, zikir. Melihat pusat nikmat Allah, zikir. Sakilan pada pusat nikmat Allah, zakar naranya. Lain zikir lagi. Nah, seluruhnya tadi nikmat Allah, seikungan nikmat Allah, luar dalam, atas bawah, kiri kanan nikmat Allah berataan. Nah, mun kita ingat bahwa ini nikmat Allah, nini nikmat Allah, ingat nintoh, maka santai ya kai. Paham lah. Nah, ini yang disebut ingat kepada Allah meliwat jalur nikmat narnya. Yang tapi memikirkan yang pina sedih-sedih kan usah. Ya kalau yang sedih kita pikirkan berubah kan juga kada berubah. Lebih baik kita memikirkan hikmahnya. Nah, apa hikmahnya? Jangan kita banggapan nang ngaran ingat itu zikir itu bila sudah yang la ilaha illallah. Itukah yang ngaran ingat belum tentu. Itu orang berzikir nahan. Orang membaca la ilaha illallah saja. Yang ngaran ingat itu bisa aja sambil duduk-duduk di palatar. Sadar kita kawan duduk, ternyata nikmat dari Allah, itunya zikir sudah. Melihat bini, melihat anak bahagia, hati nikmat dari Allah ya kita. Nah, zikir sudah. 9. Nah, sekali lagi lah supaya kita lawan Tuhan tuh jangan model kayak sangkal tuh nah. Ingatakan nikmat Tuhan aja yang di diri kita. Yang sudah ada tuh napa? Itu yang dilihati. Jangan memikirkan yang kadada. Yang kadada jangan dipikirkan, yang ada sudah dilihatin nah. Penggandalnya aku aja. Nah, yang syukur alhamdulillah. Yang lain halus-halus. Nah, itu air. Nomor 9. Melazimi, arti melazimi mengekali. Mengekali berpikir atau bertafakur tentang kudratnya. Nah, maksudnya kudrat ini kekuasaannya. Selalu kita tadi mengekali memikirkan kekuasaan Allah yang kelihatan nampak benar. Jadi kekuasaan Allah itu nampak benar. Kekuasaan Allah itu sifat dari sifat terbitlah perbuatan. Nah, perbuatan itu kata-kata bahasa Arabnya af'al disebut. Perbuatan atau af'al ini orang tauhid yang memandir dari sifat terbit af'al. Artinya af'al atau perbuatan yang seluruh ini becongol dari sifat. Sifat apa? Sifat kudrat. Kudratnya Allah. Orang tasawuf memadahkan sifat yang menerbitkan af'al itu, yang af'al yang terbit dari sifat itu seluruhnya adalah nikmat dari Allah. Nah, adab narang. Jadi bila kita memandang ini nikmat, sudah tak buat af'al di situ. Nah, sekarang padahal di sini kita melihati kudrat Allah. Di mana melihatinya? Di perbuatannya, di af'alnya, di segala nikmat-nikmatnya Allah beri ini tuh nah. Kelihatan di situ kudratnya, kekuasaannya.
Lalu kita berpikir, adakah yang kita lihat, kita dengar, kita rasa selama ini lain dari gawiannya? Orang tauhid memadahkan kadada, seluruhnya gawian Allah. Mulai kita berpijim nah, bangun guring, berbuka mata, yang dilihat seluruhnya adalah perbuatan Allah. Ujar orang tauhid. Kita percaya dengan segala dalil akli dan dalil naklinya ada itu. Nah, seluruhnya adalah perbuatan Allah. Nah, kenapa aja bisa kayak itu aja? Nah, karena Allah bersifat wahdaniyat. Arti wahdaniyat itu satu-satunya yang berisi sifat kudrat hanya Allah. Berarti lain dari Allah kada ada bisi sifat kudrat. Amun kada ada bisi sifat kudrat, yang lain dari Allah nih kada ada bisi sifat kudrat, berarti kada kau apa-apa. Amun kada kau apa-apa berarti kada ada bisi gawian. Amun kada ada bisi gawian berarti kada ada kisahnya. Maka seluruh yang nyata yang nampak hanya menunjuk kepada Allah yang ampun kisah. Ini yang disebut melazimi pikir tentang kudratnya. Atau bahasa Arabnya tauhid itu suhudul wahdah namanya. Suhudul wahdah. Memandang keesaan Allah pada segala sesuatu. Melihat lampu, pian kah yang menyediakan tarang? Melihat orang berjalan, pian kah yang menolonginya berjalan? Melihat orang duduk, pian kah yang menolonginya kau duduk? Melihat orang berabah, pian kah? Seluruhnya pian kah, pian kah, pian kah? Walaupun banyak yang dipandang, tapi satu tujuan hati, pian kah? Ini yang disebut syuhudul wahdah fil kasrah. Melihat satu walaupun banyak yang disambat, tapi satu yang dikasat, yang dituju. Ini yang disebut melazimi fikir tentang kudratnya. Lalu amun hendak ditarusakan pamandiran ini ditarusakan nih lah, ujung-ujungnya kita berucap subhanallah di kita. Pian. Maksudnya pian yang menjadikan, pian menjadikan. Nah, ya kalau tapi tauhid memberi warning. Walaupun kita menunjuk lampu itu, oh, pian. Kalau zikirnya Allahu Allah. Nah, tapi itu lain Allah. Ini lain Allah. Nintu ini lain Allah. Nah, kada beberapa lain Allah. Kenapa? Karena Allah bersifat mukhalafah lil hawadis. Laisa kamislihi syai'un. Kada ada sesamaannya. Tetapi walaupun itu lain Allah, tapi nampak kebaikannya nampak. Nah, makanya kita subhanallah. Memang ulun melihat itu pian, tapi subhanallah lain pian. Maha suci pian dipadahkan lampu pian. Nah, kalau nyanyuk kayak pian berpikir tuh, biar dia nyanyuk situ. Minum dulu nah. Yang ke-10, mengambil yang hak dan meninggalkan yang batil. Kita berdiam di rumah Allah, di atap ampun sidin, difasilitasi sidin, mau kada mau kita harus wajib mengambil yang hak dan meninggalkan yang batil. Mun bujur umpati, mun salah jangan diumpati. Amun halal ambil, mun haram jangan. Itu maksudnya. Yang ke-11, tidak berharap kepada makhluk. Jangan sampai hati kita ada mengharap lawan makhluk, jangan. Tapi mun ada orang berucap, belum tentu hatinya mengharap. Nah, ada juga yang muntung aku kada mengharap, ya bisa jadinya mengharap. Jadi ini urusan hati, lain urusan muntung. Jangan sampai kita berharap kepada makhluk. Tauhid pun memadahkan. Selama kita belum bujur-bujur belajar sifat 20, ngalih bin sulit, bahwa kita hanya berharap kepada Allah, ngalih bin sulit. Karena kita kada pinandu sebujur-bujurnya.
Nah, pinandu-pinandu dulu. Ujar orang tauhid, selama kita masih memandang makhluk itu ada, berarti kita masih menganggap makhluk itu yadur wa yanfa', memberi mudarat dan memberi manfaat. Selama kita masih menganggap makhluk itu ada, istilah tauhidnya waham narannya. Berarti kita masih taharapi dengan makhluk kalau kita masih menganggap ada. Orang yang murni berharap hanya kepada Allah, kadang mengharap kepada makhluk. Siapa yang bujur-bujur murni? Orang yang kadada melihat makhluk itu ada. Pahamlah? Mun masih tali hati ada, taharapi juga. Karena rancakan taharapi ya tati harap. Mau ngot kajiwa menintujah luar bener pamalar bener. Aku seumur hidup hanya sekali berucap berhutang, kadang aku mau hutangi liwar bener li ya. Ucapan orang mengharap lawan makhluk tuh ujung-ujungnya seorang yang sedih, kada usah berharap lawan makhluk tapi harap jagarnya. Makhluk kada salah, seorang yang bongol. Kenapa mengharap lawan makhluk? Nomor 12, tunduk karena kehaibahan Allah, kehaibahannya. Maksud haibah tu wibawa. Maaf ya, orang disugih lah. Hati haibah tu wibawa, orang manusia aja nih. Sugih, mobilnya hanyar, pakaiannya rapi. Betul pulang, tulisan pulang di dahi sini. Presiden ya misal nih. Nah, kita nih melihat wibawa benar aja kita leh. Ya kalau, nah asa gair-gair kita babarakin ngalih, wibawanya luar biasa. Betul banyak pulang yang mengawal pulang. Nah, mengawalnya bubuhan yang bintang 4, bintang 5. Bukan bintang-bintang lah mengawalnya. Kita ini asa gair bener, wibawa benar sih Den. Apalagi Allah. Presidennya segala presiden. Nah, jadi kita tadi rasa segan lawan Allah Ta'ala. Dilihat sidin rasa segan, dijulungi sidin rasa supan. Bila Allah itu memberi nikmat, disuruh kita rasa supan adalah Tuhan. Kawa bajalan nikmat kada rasa supan kita lawan Tuhan, ditulungi terus ya. Nah, nomor 13, pecah hati karena malu daripadanya. Nah, arti pecah hati itu ujar orang ini berkeping-keping. Nah, arti pecah hati itu ya supan berkeping-keping asa hancur hatiku aja. Nah, asa hancur kasusupanan. Kita nih aur pun orang kita harus yang digunakan ini nah. Supan kita. Nah, asa supan tuh Bang. Ini yang disebut pecah hati karena malu dengan Allah. Nah, yang salah tadi rasa seorang sugih, ini yang ada tahu di supan. Rasa seorang yang paharatnya karena kawa ini kawa itu, rasa seorang yang penyugihnya karena besi ini besi itu. Ini yang disebut ada pecah hati karena malu dengan Allah. Harusnya kita supan. Yang rasa paharatnya itu nah ibadah salihu di belakang sini. Yang paharatnya ahli, orangnya ahli baurutan. Lumur 1 sedunia tukang urut. Harat bener tuh. Pas sidin tasilahu di belakang, pas di belakang sini lah. Ngalih beneran mau urut ya kalau. Sidin seorang ngalih mau urut kayak aku aja sidin nih. Walaupun sidin paharatnya tetap jua sekalinya mangiau tukang urut. Padahal sidin tukang urut nomor 1 sedunia. Mangiau jual tukang urut akhirnya ujung-ujungnya juga. Kenapa tasilahu di belakang sini nah? Nah, pas di belakang sini tasilahunya. Paksa mengiau. Nah, nomor 14, merasa tenang dalam kehidupan karena percaya dengan jaminan tentang rezeki dari Allah. Nah, percaya dengan jaminan Allah, lalu kita rasa tenang, jangan gelisah. Jadi urusan rezeki jangan gelisah. Mun gelisah kita kada badep lawan Tuhan. Ya Tuhan, nang kaya aku menenantarkan, nang kaya aku kada tahu menahu, aku ni arhamur rahimin. Nah, jangan pina gelisah, santai aja. Bila Tuhan menyuruh gawi selesai. Bisa ya Tuhan batur kena. Nah, nang kaya itu. Jangan kita gelisah. Amun gelisah sudah kada badab. Selama kita masih hidup, pasti Tuhan menyediakan rezeki. Kada mau kada.
Rezeki kada kawa dihindari. Kita ni menghindar dari rezeki, sembunyi rezekinya yang datang. Kada kita datangi rezekinya yang datang. Nah, maka itu kita berpikir. Amun dasar kada rezeki kita biar dijamba. Tajamba kuduk sekalinya. Nah, nomor 15 bertawakal, berserah diri kepada kelebihannya karena percaya dengan pilihannya. Nah, ya kalau arti bertawakalnya percaya dengan pilihan Allah, bukan kita yang memilih seorang. Ini tulisannya nih. Kawapin membaca masing-masing arti bertawakal tuh. Mudahan kita sugih bertawakal lawan Tuhan ja, itu lain tawakal. Tawakal tuh percaya lawan pilihan Allah. Tafwid ja kita atau taslim. Ya Allah, urusan di dunia ulun bersariat apa ujar pian. Pian menyuruh ulun berusaha juga, hasilnya tasarah pian. Itu yang disebut tawakal. Pian sugihakan silahkan. Pian miskinakan jangan pang. Belum lagi nih, belum wani silang, belum tawakal lagi nih. Yang bujur-bujur wani silang tuh yang kayak tadi. Ya Allah, belum berusaha. Pian sugihakan, yes. Miskinakan, yes. Tapi mun kawa sugih bang Tuhan aja. Nah, magi miti pulang. Jadi kita wajib bersangka baik bahwa keputusan Allah yang terbaik. Nah, maka inilah jasidin sekalian adab yang patut menjadi pakaianmu di waktu siang dan di waktu malam. Pakaian jangan dilepas. Nah, di waktu siang dan waktu malam bersama dengan sahabatmu yang tidak pernah bercerai denganmu. Maksudnya tidak pernah kita terlindung dari pandangannya, dari pendengarannya, dari pengetahuannya. Ada pernah kita putus dari pengetahuannya. Itu yang dimaksud tidak pernah bercerai denganmu, itu maksudnya. Nah, bersalahan jasidin dengan makhluk kakawanan, maka engkau bisa berpisah dengan mereka pada sebagian waktumu. Ada mungkin yang terus-terusan bersama, ya kalau dengan Allah selalu bersama. Wallahu a'lam. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسعا كرمي وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم